Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Roni Setiawan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan yang cukup dan sukses selalu. Amin. Oke guys, kali ini saya lebih semangat membuat video karena kabar baiknya channel YouTube saya sekarang sudah dimonetisasi. Yes. Monetisasinya sekitar 2 minggu yang lalu ya guys, dan sekarang video saya itu sudah ada iklannya. Oke, kita mulai ke topik, yaitu mulai bikin YouTube. Oke, untuk bikin YouTube apakah harus punya kamera yang bagus? Tidak, jawabannya tidak. Karena dulu saya memulai bikin YouTube itu dengan hanya menggunakan HP Android, yaitu Xiaomi A3, saya lupa ini HP-nya ya. Oke, jadi video saya yang lalu-lalu, yang sebelum yang satu ini, itu semuanya menggunakan HP Android. Saya tidak pernah menggunakan kamera profesional atau kamera DSLR atau mirrorless ya. Dan buktinya channel YouTube saya itu berhasil monetisasi. Oke, untuk Anda yang pada saat ini sedang pengen bikin channel YouTube atau baru mau memulai bikin channel YouTube, jangan ragu. Yang penting itu niat, usaha. Kalau kita ada niat, usaha, sungguh-sungguh pasti bisa, yakin pasti bisa. Oke guys, sayangnya saya tidak punya tripod 2 buah. Kalau seandainya saya punya tripod 2 buah, saya akan contohkan bagaimana caranya saya membuat video sendirian. Saya mengatur sendiri. Jadi ceritanya karena saya menggunakan HP Android biasa, videonya pun kurang bagus, kayak agak gelap gitu, gelap terus ada bayang-bayangannya sama mata, jadi kayak pitching karena saya harus melihat ke monitor HP-nya, ke layar HP-nya. Kan posisi HP seperti ini ya, posisi HP seperti ini. Jadi seandainya kita merekam sendiri dengan dengan kamera belakang, kamera depan, terpaksa kita harus memonitor sendiri, selalu melihat ke layar HP kita ya. Nah, karena kamera depan ini tidak sebagus kamera belakang, jadinya hasilnya pun agak buram, tetapi tetap bisa untuk merekam video, begitu guys. Oke, kan kalau kita kalau kita merekam sendiri, yang benar itu seharusnya kita fokus ke kamera. Tapi karena kamera depan kita harus melihat layar, jadi kita nggak bisa fokus ke kamera. Kalau kita fokus ke kamera, kita nggak tahu apakah badan kita atau muka kita itu sudah tepat berada di tengah layar HP-nya, begitu. Oke guys, alat-alat yang dibutuhkan apa aja? Itu salah satunya ya kamera Android yang nggak harus mahal seperti punya saya ini. Punya saya ini, kata orang-orang, ini adalah HP kentang guys. Ini HP kentang, tapi buat saya HP ini tuh cukup berharga karena bisa memenuhi kebutuhan
teman saya. Begitu. Alat yang dibutuhkan itu kamera HP Android, terus tripod. Setelah itu kalau misalkan kita mau ganti background, misalkan kayak saya dulu di kosan, jadi belakangnya itu backgroundnya jelek ya, dindingnya dah kumal, dah rusak. Kita bisa gunakan itu kain yang berwarna hijau, green screen namanya. Dulu saya menggunakan itu di video saya yang judulnya cara mengetahui masa berlaku suatu produk. Itu saya edit menggunakan aplikasi KineMaster. Jadi untuk mengedit video saya menggunakan aplikasi KineMaster. Semuanya pakai KineMaster. Jadi disitu lengkap ya guys, untuk menggabungkan video, mengisi dengan suara efek atau musik, bisa juga kalian bisa download sendiri. Nah, tambahannya itu karena kalau kita hanya mengandalkan kamera speaker dari kamera itu kurang jelas ya guys. Jadi suaranya itu kedengarannya kayak halus banget. Jadi di situ saya menggunakan mic tambahan, mic eksternal ya guys. Contohnya seperti ini. Ini mic clip mic apa mic clip, saya lupa namanya. Jadi kita butuh bantuan yang ini namanya apa ya, letter U, pokoknya ya kayak gini. Ini ada semua di Shopee, saya beli di Shopee. Jadi kita tinggal tancapkan ke lubang headsetnya. Terus di sini ada dua ya guys, ada dua. Yang satunya ini untuk headset, kalau kita pakai headset, dan yang satunya ini untuk mic. Nah, micnya kita pasang di sini, dan jepitkan di sini. Begini caranya guys. Kalau mau talinya nggak terlihat, bisa kita masukin lewat bawah. Kita masukin lewat sini ya. Oke, seperti ini guys. Nah, dan ini ada beberapa HP yang nggak support dengan mic ini. Jadi kita harus install aplikasi. Kita install aplikasi itu namanya Camera Open. Jadi di situ kita rekamnya pakai Camera Open, bukan dengan kamera HP kita ini, supaya bisa menggunakan mic yang ini ya. Kita rekam menggunakan kamera open. Jadi di situ kita pilih pengaturannya itu menggunakan mic eksternal, baru bisa. Nah, punya saya ini sebenarnya bisa tanpa menggunakan aplikasi itu, tapi supaya lebih yakin, lebih pasti, saya install aja aplikasinya. Saya menggunakan aplikasi Camera Open. Oke. Untuk Anda yang baru mau mulai, semangat guys. Yang penting berkarya, pasti bisa. Yang pertama itu adalah niat. Setelah niat, kita usaha sungguh-sungguh, pasti. Contohnya aja punya saya ini ya. Punya saya ini videonya kurang bagus ya, karena menggunakan HP Android yang sebelumnya ya. Enggak seperti punya orang kebanyakan. Yang punya orang kebanyakan pakai video, pakai kameranya bagus,
saya hanya mengandalkan HP Android, itu pun kamera depan, dan saya bikin video sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan syukur sekarang itu channel YouTube saya itu sudah dimonetisasi. Nah, seandainya kalau pengen bikin channel YouTube, itu apa yang harus dipersiapkan? Kita siapkan itu konten apa yang akan kita buat. Kita mau bikin konten apa? Apakah itu tentang hobi, tutorial, atau konten-konten yang seperti video yang menghibur, itu bebas. Oke, dan saran saya itu kalau buat video itu usahakan durasinya itu sampai 10 menit, 8 sampai 10 menit. Kenapa? Karena kalau video kita itu hanya berdurasi sekitar 2 menit atau 3 menit, itu bakal susah untuk mengejar watch time atau jam tayangnya. Tapi kalau video kita itu berdurasi 8 sampai 10 menit, maka durasi tonton orang akan lebih panjang, dan kalau video kita banyak ditonton, kita pun lebih cepat memenuhi watch time-nya atau mengejar syarat monetisasi. Itu harus sudah mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Begitu. Oke guys, gimana caranya setelah kita bikin video terus sudah kita upload ke YouTube supaya langsung ada orang yang nonton? Caranya yaitu kasih tahu ke teman kita, keluarga kita, atau teman-teman kita di media sosial seperti WA, Facebook. Kita share di situ, dan jangan malu untuk minta like dan subscribe mereka. Nah, di situ kita share ke Facebook, pasti ada teman kita yang mau dukung kita. Dari situlah awalnya kita punya subscriber, punya viewer yang nonton dan yang like channel YouTube kita. Oke, begitu kira-kira guys. Jangan ragu, mulailah dan lanjutkan. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian semua yang baru memulai atau baru memulai menjadi kreator atau YouTuber. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.